Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? Today we are going to learn about preference in English, atau kecenderungan atau hal yang lebih disukai ya dalam bahasa Inggris. We are going to learn about the definition or function, and then asking for preference, stating preference, and then example and exercise. You can enrich your vocabulary here. Jadi di sini ada 10 kosakata yang bisa kalian tambahkan ya untuk menambah atau memperbanyak kosakata kita dalam belajar bahasa Inggris. Oke. Kemudian which one do you prefer? Coffee or tea? Nah, di sini kita mulai memilih ya, mana yang kita lebih sukai, kopi atau teh. You can use this expression. I prefer blah 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 to blah blah blah. For example, I prefer tea to coffee. Saya lebih memilih teh daripada kopi. Nah, jadi ada dua opsi, ada dua pilihan, kemudian kita memilih salah satunya. And then what is preference? When you like something or someone more than another person or thing. If you choose one thing in preference to another thing, you choose it because you like or want it more than the other thing. Jadi, when you like something or someone more than another person or thing, jadi ketika kamu lebih menyukai sesuatu atau seseorang ya daripada orang atau sesuatu lainnya. Kemudian, if you choose one thing in preference to another thing, jika kamu memilih salah satu benda atau hal daripada hal lainnya, you choose it because you like or want it more than the other thing. Jadi kamu memilihnya karena kamu suka atau mengharapkan sesuatu yang lebih daripada hal lainnya. Intinya adalah menyatakan kecenderungan atau kesukaan. And then asking for preference. Jadi ada beberapa expression ya untuk menyatakan atau bertanya terkait hal yang lebih disukai. Oke, number one, we can use would you prefer. For example, would you prefer to stay at home or go out? Kamu lebih memilih untuk stay at home, tetap di rumah, atau pergi keluar or go out? Ada dua opsi ya. You can use would you prefer, and then would you rather. For example, would you rather tea or coffee? Kamu lebih memilih teh atau kopi? And then do you prefer, for example, do you prefer going to the beach or going to the mountain? Kamu lebih memilih untuk pergi ke pantai atau pergi ke gunung? Kemudian number 4, what do you prefer? And then number 5, which one do you like better, blah 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 or blah blah blah. Then number 6, what is your preference? Nah, ini bisa kalian gunakan untuk menyatakan ke seseorang ya, lebih memilih yang mana, lebih menyukai yang mana gitu ya, lebih cenderung kepada hal apa. Nah, kita bisa menggunakan beberapa hal tersebut. Would you prefer? Would you rather? Do you prefer? What do you prefer? Which one do you like better? And then what is your preference? Silakan kalian bisa minimal menghafalkan satu atau dua ungkapan yang menurut kalian paling mudah. Next, there are 4 signal words for stating preference. Jadi ada 4 kata kunci yang biasanya digunakan untuk menyatakan sebuah kesukaan. The first, would rather. Second, prefer. The third, would prefer. And the fourth, like. Okay, we can discuss it one by one. The first, we can use would rather. Here's the formula: subject plus would rather plus the base form of verb, verbal or nominal. For example, I would rather be a doctor. I subject would rather and then
best form of verb. I would rather be a doctor. Be a doctor. This is nominal sentence. Number 2, they would rather eat cake. They would rather eat cake. This is verbal sentence. And then the third, I would rather play badminton than go to the beach. I would rather play badminton than go to the beach. Yang pertama, saya lebih memilih menjadi seorang dokter. Yang kedua, mereka lebih memilih memakan kue. Yang ketiga, saya lebih memilih untuk bermain bulu tangkis daripada pergi ke pantai. Kalau yang ketiga, di situ ada dua pilihan, play badminton or go to the beach. Kita bisa menambahkan kata then untuk membandingkan dua hal tersebut ya, sebagai pembanding memilih yang mana. And then number 2, we can use prefer. Subject plus prefer plus. Nah, di sini ada 5 poin atau 5 formula. Yang pertama, subject plus prefer plus noun to noun. For example, she prefers tea to milk. Dia lebih memilih teh daripada susu. Nah, untuk noun to noun kita menggunakannya to sebagai pembanding. Then number 2, subject plus prefer plus infinitive. For example, Esa prefers to plant eggplant. Kalau infinitif adalah to plus verb 1. Contohnya to plant gitu ya. Elsa lebih memilih untuk menanam terong. Yang ketiga, subject plus prefer plus gerund. Gerund adalah verb ing. For example, they prefer keeping birds. And then number 4, subject plus prefer plus gerund to gerund. For example, we prefer eating to sleeping. Kita lebih memilih makan daripada tidur. And then number 5, subject plus prefer plus infinitive rather than base form of verb. For example, I prefer to study English than watch movie. To study, kemudian di bawahnya ada then watch movie. Number 3, we can use would prefer. The formula subject plus would prefer plus infinitive atau to plus verb 1. For example, I would prefer to be here. Saya lebih memilih untuk di sini. Number 2, they would prefer to cut the branch. Mereka lebih memilih untuk memotong rantingnya. Yang ketiga, I would prefer to hide my secret. Saya lebih memilih untuk menyembunyikan rahasiaku. Ini menggunakan would prefer diikuti oleh infinitive. And then number 4, we can use like. Subject plus like plus gerund better than gerund. Atau subject plus like plus noun better than noun. For example, yang pertama, subject plus like plus gerund better than gerund. For example, he likes drinking milk better than drinking tea. Gerundnya drinking milk and then drinking tea. Number 2, subject plus like plus noun better than noun. For example, they like tomato better than cucumber. Mereka lebih menyukai tomat daripada mentimun. Ini yang keempat. And then for negative answer, if you don't like the choice. Number 1, would you rather buy an apple or guava? Kamu lebih memilih untuk membeli apel atau jambu. Nah, nanti pilihannya ada dua itu ya. Tetapi jawabannya selain itu. Nah, contoh di sini. I'd rather not buy either or I'd buy neither. I'd rather buy a grape. Jadi artinya adalah saya lebih tidak memilih dua-duanya ya. Tetapi saya lebih memilih untuk membeli anggur, grape. Kita menggunakan I would rather not buy either atau I would buy neither. Yang kedua, would you rather be a teacher or engineer? Kamu lebih memilih menjadi seorang guru atau menjadi seorang insinyur? I'd rather not be either. Saya tidak memilih dua-duanya. Atau I'd rather be neither. Saya juga tidak memilih dua-duanya, gitu ya. I'd rather be a lecturer. Saya lebih memilih menjadi seorang dosen.
Nah, itu untuk for negative answer. Atau jika tidak memilih dua-duanya dan memiliki opsi lainnya untuk pilihan pribadinya. Oke, simple and exercise. Jadi ada sebuah contoh percakapan. John and Dion. John, Dion, which book do you prefer, novel or history? Dion, I prefer novel to history. John, why do you prefer novel? Dion, because novel can entertain me. Jadi John berkata, ini ya, Dion, buku mana yang lebih kamu sukai, novel atau buku sejarah? Dion menjawab, saya lebih memilih buku novel daripada buku sejarah. John, kenapa kamu suka buku novel? Dion menjawab, karena novel bisa menghiburku. Okay, the question. From the conversation we know that. Silakan bisa dijawab di comment section ya, atau di kolom komentar di bawah ini. From the conversation we know that. Jadi percakapan di atas kita tahu bahwa ya. Jadi ini lebih ke menyimpulkan. Then the second question, why does Dion prefer novel to history? Kenapa Dion lebih memilih novel daripada history atau sejarah? Silakan kalian tentukan jawabannya dan tuliskan di kolom komentar. Oke, itu untuk latihannya. Silakan 2 soal itu dikerjakan, kemudian dijawab di kolom komentar. Oke, thank you for attention. Semoga ini bermanfaat untuk kalian, dan jangan lupa dari soal 2 itu dijawab dan dikerjakan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.